Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, diskusi kita lanjutkan ya setelah break sholat jamaah. Jadi ada pepatah ya, katanya itu kamu boleh berpikir setinggi langit, tapi kamu jangan lupa kamu akan kembali ke tanah dalam bumi, kan gitu kan. Jadi kita boleh berwawasan, tapi kita sadar dan kita harus meyakini suatu saat nanti kita akan pulang ke rumah masa depan. Berapa? Rumah yang 1 meter persegi itu. Ada yang siap? Pulang nggak ada? Ini artinya kita mencari wawasan diskusi, tapi waktunya kita ibadah, jangan sampai lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjut kepemimpinan di dalam Islam. Jadi kepemimpinan atau jabatan di dalam Islam itu dipandang sebagai amanah, di mana amanah itu akan diminta jawabannya, bukan menjadi ajang sebuah prestasi. Jadi kalau kita sudah memimpin, dianggap itu sebuah prestasi. Kalau prestasi itu mesti ada sesuatunya. Kenapa dia bangga terhadap kepemimpinannya? Padahal pemimpin itu adalah amanah. Suatu ketika pada waktu Rasulullah SAW itu wafat, kepemimpinan Islam itu sudah ada. Dan Rasulullah belum berwasiat siapa yang akan jadi pemimpin. Siapa yang jadi pemimpin setelah Rasulullah? Siapa? Abu Bakar. Siapa yang angkat? Kesepakatan. Tapi Abu Bakar itu kan tidak mau jadi pemimpin atau jadi khalifah kan, sebagai penggantinya Rasulullah. Tapi kalau tidak ada yang memimpin, siapa yang akan mengurusi umat Islam dan negara Islam waktu itu yang baru berdiri? Sehingga Abu Bakar itu kan takut, tidak mau jadi khalifah. Abu Bakar itu jadi presiden atau jadi khalifah yang pertama setelahnya Rasulullah itu tidak mau. Kenapa? Karena kepemimpinan itu dianggap amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya. Tapi kalau sekarang, nah ini hati-hati kalau ada pemimpin saya ingin jadi ini dicari, apanya yang dicari? Itu amanah, berat jadi pemimpin itu ya. Yang berikutnya, bagaimana Islam itu memandang sebagai kepemimpinan, yaitu kepemimpinan bukanlah hak milik yang boleh dinikmati dengan cara sesuka hati orang yang memegangnya. Jadi kepemimpinan itu bukan hak milik seorang pemimpin. Di dalam Islam dulu itu pernah dikatakan Islam itu ekspansinya besar ketika dipegang jabatannya khalifahnya oleh 2 Umar. Umar yang pertama adalah Umar bin Khattab, Umar yang kedua adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Salah satu kehati-hatiannya Umar bin Abdul Aziz, suatu ketika ada putranya ke kantornya khalifah, ke kantornya presiden. Ditanya sama Umar, kamu ke sini mau ngapain? Mau konsultasi masalah keluarga, nanya masalah keluarga, apa masalah negara? Dijawab sama anaknya, masalah keluarga ya. Waktu itu malam hari, lampunya dimatikan. Kenapa? Karena lampu itu fasilitas negara. Karena kamu di sini kita berbicara masalah keluarga, di sini kantor. Ini fasilitas negara untuk umum, bukan untuk keluarga. Saking dari hati-hatinya Umar bin Abdul Aziz waktu itu, lampu itu dimatikan. Jadi Umar sama putranya bincang-bincang berdua. Kenapa? Urusan keluarga. Saking dari hati-hatinya. Ini bukan milik saya, tapi miliknya negara. Sekarang ya, semoga kita bermimpi akan ada pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz ini. Sehingga ya nanti terakhir ini ya, endingnya ya. Kepemimpinan itu bukanlah sebuah bukan hak milik, tapi adalah sebuah amanah. Siapapun orangnya, kalau menjadi pemimpin, jangan jadikan inventaris, fasilitas sebagai hak milik. Walaupun misalnya oleh negara, oleh pemerintah itu difasilitasi, ya sekedar yang sudah difasilitasi, jangan sampai nambah-nambah. Kalau dulu kan memang tidak seperti sekarang ya, fasilitas menjadi seorang pemimpin itu. Berikutnya, Islam memandang tugas kepemimpinan dalam 2 tugas utama, yaitu menegakkan agama dan mengurus urusan dunia. Nah ini saya pernah belajar ikut seminarnya salah satu partai politik ya, namanya adalah. Jadi kenapa kita harus megang jabatan di dalam perpolitikan Indonesia? Setidaknya ada 2. Kita niat menegakkan agama Allah di dalam perpolitikan. Yang kedua, kita juga ingin ngurusi dunia politik itu agar
memajukan agar untuk memajukan umat Islam. Sebab begini, kalau pemimpin itu dipegang oleh orang yang tidak amanah, orang yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, sehingga orang yang tidak baik itu berpotensi maju ke depan, maka anggaran-anggaran, kegiatan-kegiatan, program-program itu banyak yang melenceng dari ajaran-ajaran agama. Itu ya. Kalau pemimpinnya itu tidak baik, maka program-program dan kegiatannya banyak yang tidak baik. Saya pernah dikatakan oleh, ya saya sebut namanya saja, Mas Anwar Sadat itu. Mas Anwar Sadat itu pernah berdonasi kepada salah satu pesantren itu 6 triliun. Ya 6 triliun itu bagi beberapa partai itu kan kecil kan. Tapi kalau 6 triliun itu nyampe kepada tangannya orang yang tidak amanah, maka itu dijadikan hak milik dan fasilitas pribadi. Tapi karena berpegang teguh, yang pertama itu apa tadi? Menegakkan agama, sehingga anggaran yang besar itu disumbangkan, diluruskan, diberikan kepada yang membutuhkan fasilitas itu. Salah satunya beberapa pesantren yang ada di Jawa Timur. Yang kedua, untuk apa? Mengurusi urusan dunia. Sebab dunia ini kalau tidak dimanage dengan sebuah politik, tidak dimanage dengan sebuah organisasi, maka peradaban manusia itu tidak akan jalan. Ini bedanya manusia dengan hewan. Saya contohkan tadi saja terkait rumah, terkait ya politik apa namanya itu demokrasi. Dulu kan ada sistem namanya Orla ya, Orde Lama. Setelah itu ada Orde Baru. Setelah ini ada namanya Reformasi. Terus berubah apa? Biar ada perbaikan-perbaikan yang ada di Indonesia, terutama yang ada di dunia. Jadi kesimpulannya, pemimpin di dalam Islam itu yang pertama adalah sebagai amanah. Kepemimpinan itu jangan dianggap sebagai hak milik. Kita memimpin, ketika kita dipercaya untuk jadi pemimpin, tugasnya kita dua, bagaimana kita urusin agama Islam, yang kedua bagaimana kita memakmurkan dunia. Paham ya? Ya. Jadi kalau ada pemimpinnya yang agamis, yang difikirkan itu kan bedakin kegiatan sholawatan, terus diskusi, terus ya hadra, terus pengajian. Tapi kalau pemimpinnya tidak baik, na'udzubillah, yang difikirkan dangdutan, diskuan, terus sabuk ayam, apa kan gitu. Kenapa? Karena sudah pengetahuannya seperti itu. Hingga kemarin malam beberapa hari yang lalu kita diskusi, kalau orang tidak bisa memperbaiki TV, terus dipaksa untuk memperbaiki TV, bukan bagus TV-nya, bukan benar, jadi rusak. Kenapa? Dia sudah tidak tahu, potensinya sudah seperti itu. Tapi kalau orang sudah tidak bisa memperbaiki TV, cuma dia diem ketika TV rusak, maka orang yang tidak tahu itu akan berpotensi memperbaiki TV, sehingga TV itu bukan bagus tapi tambah rusak. Makanya yang tahu itu harus maju apa? Ngurusin TV yang rusak, bukan maju tentang apa ya. Ini perlu jangan ditafsiri yang lain-lain. Paham ya? Makanya kalau teman-teman punya potensi baik untuk menegakkan amanah, terus ngurusin dunia sama agama, paling tidak kita ngurusi tanggung jawab kita masing-masing. Di mana? Di keluarga, di lingkungan kita. Sekarang kita punya tanggung jawab dan amanah untuk ngurusin masjid. Bagaimana masjid ini dipimpin oleh teman-teman Remas makmur. Kegiatannya seperti apa? Karena mungkin ketuanya itu berwawasan agamis, sehingga kegiatannya agamis seperti ini. Coba pas ketuanya ya siapalah gitu ya. Paling ngadakan apa di sini? Jagungan gitu ya, wifi bareng gitu kan. Jadi kan tidak positif. Telepon pas main game gitu ya, konten apa tidak bagus juga. Paham ya? Nanti dilanjut diskusi, saya harap ada pertanyaan. Next. Dah. Siapa mereka? Jadi pemimpin yang sudah kita diskusikan tadi dari awal sampai akhir, mereka itu siapa? Kan pemimpin tadi kan? Itu hanya ciri-ciri saja, karakter-karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Mereka itu siapa? Next. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Next, bisa dibaca. Bisa nggak Arab? Coba dibaca. Moderator, bahasa Arabnya dibaca ya. Kullukum ra'in wa kullin ra'in mas'ulin an ra'iyatihi. Ya. Siapa pemimpin itu? Pemimpin itu adalah kita yang ada di sini. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang
pimpin. Minimal kita memimpin diri kita sendiri. Minimal kita memimpin keluarga kita sendiri. Sehingga suatu ketika Hamka, profesor yang menulis tafsir Al-Azhar itu ya. Jadi di Indonesia itu ada tokoh nasional namanya Hamka, itu apa kepanjangannya saya lupa. Cuma yang dikenal dengan Hamka. Kalau teman-teman beli posternya ada itu Hamka. Beliau pernah nulis tafsir namanya Tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Qur'an yang berbahasa Indonesia. Itu bentuknya 30 jilid, 30 juz. Itu kita bangga sebagai orang Indonesia karena ada tafsir Al-Qur'an menggunakan bahasa Indonesia. Zaman dulu itu ada namanya tafsir Al-Azhar. Sekarang yang lebih modern ada Profesor Dr. Quraish Shihab punya tafsir namanya tafsir Al-Misbah. Tebal juga ya. Jadi tafsir kitab itu, tafsir Al-Quran bukan hanya tafsir dengan bahasa Arab, tapi juga ada berbahasa Indonesia. Hamka itu pernah diminta oleh Presiden, kalau tidak salah Presiden Soekarno, untuk bagaimana caranya memberantas kemungkaran yang ada di Indonesia. Hamka itu mau, syaratnya satu. Apa syaratnya? Semua masyarakat Indonesia yang menjadi pemimpinnya. Programnya satu, memberantas kemungkaran di Indonesia. Semua masyarakat jadi pemimpin. Programnya satu, memberantas kemungkaran. Mampu ndak? Kembalikan kepada diri kita sendiri. Apakah kita bisa? Tanyakan pada diri kita sendiri. Siapa kita? Kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpin. Kita diminta dipertanggungjawabannya. Kamu gunakan tangan kamu untuk apa waktu hidup? Kamu gunakan kaki kamu untuk apa? Kamu gunakan waktu kamu untuk apa? Setelah punya keluarga, kamu istrinya kok tidak sholat jemaah, kok tidak puasa? Ini ditanyakan. Setelah punya anak, kamu anaknya kok dibiarkan begitu, kok tidak disekolahkan, tidak cari ilmu? Ditanya terus. Dalam komunitas masyarakat, kamu sebagai ketua RT, kamu sebagai ketua remas, kamu sebagai ketua takmir, ditanyakan semuanya. Apalagi punya jabatan yang banyak, maka pertanyaannya akan banyak. Sehingga nabi yang paling banyak pertanyaannya itu ada nabi siapa? Nabi terkaya? Nabi Sulaiman. Banyak pertanyaannya. Nanti kenapa? Beliau sebagai pemimpin negara juga orang terkaya. Pertanyaannya banyak. Kalian jadi pemimpin apa? Paling tidak jadi pemimpin diri sendiri, pemimpin rumah tangga, pemimpin ketua RT, ketua remas misalnya ya, ketua TPQ dan ketua-ketua yang lain. Maka pertanyaannya semakin banyak. Paham ya? Sehingga bagaimana kita menciptakan pemimpin idaman masyarakat, yaitu kesimpulan saya dalam diskusi ini, pemimpin idaman masyarakat itu adalah pemimpin yang menganggap kepemimpinan itu sebuah amanah dan bukan hak milik pribadi. Sehingga seperti itu dia akan menjalankan amanah-amanah ummah, amanah-amanah masyarakat untuk kebaikan, untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa dan negara. Semoga paling tidak diskusi kecil kita ini membuka wawasan kita bagaimana kita paling tidak bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan terhadap keluarga kita. Terakhir, tadi malam itu saya nonton di Facebook itu ya, ada seorang keluarga memiliki anak 11, tapi satunya wafat. Putranya 10. Ada yang punya putra 10. Punya anak 10. Jangan Halilintar. Hah? Alas setengah ada di 12 deh. Oh hebat berarti, alhamdulillah ya. Jadi diwawancari, saya nonton di Facebook itu, ada anak punya putra 11 tapi satunya wafat 10 orang ini semuanya hafal Al-Quran. Ditanya kenapa seperti itu? Karena saya sama suami menganggap anak itu adalah amanah. Sehingga saya punya cita-cita, tanggung jawab. Dan ini menjadi bukti kalau saya sebagai suami dan sebagai istri itu sudah melaksanakan tugas saya, bagaimana anak saya itu menjadi generasi yang baik, generasi yang Qur'ani. Kita berharap di desa Alas Tengah ini ya, karena sudah banyak beberapa TPQ akan muncul hafidh-hafidhah cilik. Amin. Siapa yang mampu ke sana? Paling tidak orang tuanya, paling tidak guru ngajinya, itu amanah juga. Paham ya? Semoga bermanfaat. Kita lanjut setelahnya ini, saya pasrahkan kepada moderator untuk memimpin diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan? Moderator harus berani menyinggung. Untuk kesimpulan dari tema hari ini yaitu tentang kepemimpinan. Kepemimpinan harus punya kemampuan memimpin terkait dengan strategi dan arah organisasi.
Karena pemimpin itu bukan hanya memimpin warga, tapi juga memimpin bagaimana arah organisasi itu bisa berjalan lancar, bagaimana program-program itu bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah kepemimpinan dalam Islam adalah sebagai amanah. Jadi pandanglah sebuah amanah sebuah kepercayaan itu yaitu sebagai amanah untuk menegakkan agama Islam. Terus pemimpin itu sebaiknya diserahkan kepada yang amanah, karena jika tidak amanah maka akan terjadi penyelewengan ke arah yang tidak baik atau keburukan. Mungkin itu dari kesimpulan tema tentang menjadi pemimpin idaman rakyat. Mungkin ada pertanyaan? Ada. Video terakhir diputar. Empat ya. Any other questions about your assignment? Yeah. What's the stupid rock? Go! Terus. Hai guys. I'm not Guys, dead. saya seperti apa? Orang. Empat ya guys. Halo guys. Teman. Bisa teman, bisa pemirsa. Itu guys itu kan bahasa Inggris. Ada diskusi di chat. Evaluasi. Diskusi chat di ke depannya mungkin kita paparkan progresi sekaligus penataan nama. Grup Bomas TGR belum bagian. Hah? Grup Bomas TV. Betul. TGR main grup itu. Si. Sistemnya di. Iya, abang urusannya kak. Nambah. Oh iya kado ya. Semak deh bergabung. Semak dengan masjid harus Wajib. Wajib. Udah ya. Kalau dirasa cukup ya, tidak ada pertanyaan dan diskusi. Apa yang saya sampaikan tadi itu adalah pengalaman kecil dan ilmu kecil yang saya miliki. Bagi saya pribadi itu wajib saya sampaikan dan saya paparkan kepada teman-teman dan hadirin semua. Tapi apa yang saya sampaikan itu bukanlah sebuah titah dan perintah yang wajib dilaksanakan, tidak. Ini hanya hasil diskusi saja. Jadi kalau teman-teman cocok monggo dilaksanakan, diaplikasikan dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga. Kalau tidak cocok mungkin bisa cari literasi dan pengalaman dan ilmu-ilmu yang lain.
Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir saya katakan tadi, siapa pemimpin itu? Pemimpin itu katanya Rasulullah, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin adalah akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinnya. Kalau kita betul-betul pemimpin, bagaimana kita harus memimpin? Jadilah pemimpin yang amanah, jadilah pemimpin segala fasilitas yang diberikan bukan hak milik pribadi. Jadilah pemimpin yang minimal punya program dan visi misi dua, yaitu memakmurkan dunia dan menegakkan agama Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang terakhir yaitu adalah penutup. Marilah kita tutup dengan istighfar 3 kali dan pembacaan alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhirul kalam dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.